Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Prilia dari Universitas PGRI Sumatera Barat dari program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya ada sebuah tema layanan. Sebelum kita masuk ke tema layanan, saya mau bertanya nih, apakah Anda semua pernah merasa cemas, kecewa, sedih, tapi Anda tidak tahu itu berasal dari mananya? Nah, kali ini saya ada sebuah tema layanan, yaitu tentang mengenal diri sendiri. Tujuannya yaitu agar kita mampu mengenal jati diri kita sendiri. Sebelumnya, saya mau bertanya, kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Memahami diri sendiri adalah pondasi untuk mengembangkan kepribadian kita. Kesuksesan, semakin kita mengenal diri, maka semakin mudah pula kita mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Dalam mengenal diri, kita lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, kita lebih mudah mengenal emosi, kepribadian kita yang ada dalam diri kita. Mengenali diri sendiri adalah kunci untuk mengembangkan potensi diri, sementara orang lain hanya berperan sebagai fasilitator atau pendorong. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara mengenal diri sendiri. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kita tidak boleh minder dari kekurangan kita. Dengan kelebihan kita bisa meraih cita-cita untuk mengembangkan berbagai macam bakat, minat, hobi kita. Kalau setiap orang pasti memiliki kekurangan, jadi kita dalam mengenal diri, kita harus mampu menerima setiap kekurangan dalam diri kita. Selanjutnya yaitu mengenal bakat dan minat. Dari kita mengenal diri, kita mampu menentukan bakat, minat, hobi kita di mana. Baik berbagai kegiatan seperti hobi, seni olahraga, seni musik, atau kegiatan sosial, catatan yang memberikan kepuasan terhadap kita, kegembiraan, pasti itu yang dinamakan sebuah bakat. Selanjutnya, ambil bagian dalam kursus atau workshop yang berkaitan dengan bidang minat kita, baik secara online maupun offline. Ini akan membantu kita dalam menentukan minat bakat kita dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu refleksi atas pengalaman hidup, yaitu meningkatkan kembali pengalaman. Ketika kita mengenal diri kita secara mendalam, kita lebih meningkatkan kembali pengalaman kita, baik dalam peristiwa atau momen penting dalam kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Kalau kita mengenal diri kita secara menyeluruh, berarti hal-hal yang menantang dalam diri kita itu terasa tidak terlalu berat. Selanjutnya, merencanakan tindak lanjut. Berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup kita, dapat merencanakan tindak lanjut untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi diri kita. Bagaimana kita mengenal diri kita secara lebih mendalam. Materi selanjutnya yaitu nilai dan prinsip, seperti kesadaran diri. Kita sadar terhadap diri kita sendiri, memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa diri kita sebenarnya, bagaimana diri kita sebenarnya, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang di lingkungan kita. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, maka kita lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan dengan teman sebaya kita. Yang kedua, keterbukaan. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita lebih terbuka terhadap teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, bersedia menerima umpan balik dari orang lain, dan terbuka saat berbicara dengan teman-teman kita. Selanjutnya, kemandirian. Kemampuan tersebut untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindak secara belajar dari pengalaman. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita cenderung lebih mandiri dan tanpa memerlukan beban orang lain, karena kita paham dengan bagaimana diri kita sendiri.